Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Sistem Keuangan Pusat dan Daerah dengan kode ESPA 4524. Topik kali ini mengenai instrumen desentralisasi fiskal dalam APBN dan APBD. Pemirsa, APBN adalah sistem akuntansi dari seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat dalam 1 tahun. Ada 3 status APBN. Yang pertama disebut dengan surplus. Surplus terjadi bila pendapatan lebih besar dari belanja. Yang kedua, status defisit, bila pendapatan kurang dari belanja. Dan yang ketiga, berimbang, bila pendapatan sama dengan belanja. Dalam desain makro APBN, kita mengenal 2 desain, yaitu desain defisit. Desain ini ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan desain kedua, desain berimbang dinamis, ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilisasi. Pemirsa sekalian, kewenangan penyusunan dan penetapan APBN dapat dilihat dalam diagram berikut ini. Kewenangan penyusunan pertama berasal dari Presiden yang mengajukan rancangan APBN kepada DPR untuk dibahas secara bersama-sama. DPR mendapat masukan pertimbangan dari DPD atau Dewan Pertimbangan Daerah. Apabila pembahasan RAPBN mendapat persetujuan, maka pemerintah menjalankan APBN. Namun apabila tidak mendapatkan persetujuan, maka pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. Namun dalam prakteknya, hampir tidak pernah terjadi RAPBN yang diusulkan oleh pemerintah tidak disetujui oleh DPR. Karena dalam proses pembahasan selalu dicarikan titik temu antara aspirasi DPR dengan rencana program yang disusun oleh pemerintah. Proses penyusunan dan penetapan APBN sebagai berikut. Selanjutnya, bagaimana APBN itu disusun dan ditetapkan? Penyusunan APBN dimulai sejak bulan Januari tahun berjalan. Hingga Desember tahun berjalan harus sudah ditetapkan. Perencanaan disusun antara Januari hingga April. Kemudian penyusunan rancangan APBN Mei hingga Juli, pembahasannya Agustus hingga Oktober, dan penetapannya bulan November hingga Desember. Sedangkan unit terkait adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dalam implementasi dijalankan oleh Dirjen Anggaran DJA, Bappenas, dan Kementerian Lembaga. Secara detail, Anda bisa menyaksikan dalam diagram berikut ini. Pemirsa mahasiswa Universitas Terbuka, bagaimana struktur APBN? Anda bisa melihat diagram berikut ini. Kita mengenal 2 format struktur APBN. Dulu kita pernah menerapkan struktur dengan format T-account, di mana penerimaan negara diposkan pada sisi kiri dan belanja negara pada sisi kanan. Karena menyerupai huruf T, maka format ini disebut dengan T-account. Saat ini,
seiring dengan reformasi sistem keuangan negara, pemerintah menerapkan format e-account, di mana formatnya disusun ke bawah. Penerimaan negara, belanja negara, dana transfer, dan muncul yang disebut dengan keseimbangan primer, surplus, defisit, dan pembiayaan. Dalam sistem akuntansi disusun secara vertikal ke bawah. Pemirsa sekalian, bagaimana perkembangan APBN dari tahun ke tahun? Mari kita lihat data berikut ini. Sejak tahun 2008 hingga 2014, terlihat bahwa pendapatan negara, seperti diperlihatkan melalui cat bar warna hijau, terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Misalnya pada tahun 2008, belanja pendapatan negara sebesar 981,6 triliun rupiah. Agak sedikit menurun pada tahun 2009 menjadi 848,8 triliun rupiah disebabkan oleh konstruksi ekonomi. Kita tahu pada tahun tersebut terjadi krisis keuangan global yang dimulai dari Amerika Serikat dan berimbas ke dalam negeri. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 kemarin, terus mengalami peningkatan pendapatan negara dan terakhir dengan posisi 1.667,1 triliun rupiah. Sedangkan dari sisi belanja, terlihat bar yang berwarna kuning selalu lebih besar dari bar yang berwarna hijau, atau belanja selalu lebih besar daripada pendapatan. Ini menandakan bahwa dalam kurun 2008 hingga 2014, desain makro APBN menerapkan sistem defisit. Kita lihat pada akhir 2014, pemerintah membelanjakan 1.842,5 triliun rupiah. Artinya mengalami defisit sebesar 175,4 triliun rupiah. Namun dari sisi keseimbangan primer, yaitu realisasi pendapatan negara dikurangi realisasi belanja negara, di luar belanja pembayaran bunga utang, mengalami surplus sebesar 54,1 triliun rupiah. Adapun dari sisi belanja, dapat dilihat perkembangan belanja dalam APBN seperti terlihat berikut ini. Tahun 2009, belanja modal masih lebih kecil daripada belanja barang dan jasa. Tahun 2009 tersebut, belanja modal sekitar 73,38 triliun, sedangkan belanja barang dan jasa 85,46 triliun. Pada tahun 2010, jauh lebih tinggi belanja barang dan jasa dibandingkan belanja modal. Belanja barang jasa mencapai 222,59 triliun, sedangkan belanja modal 95,02. Dan seterusnya menunjukkan pola yang berbeda. Pada tahun 2013, pemerintah menerapkan desain yang agak berbeda dalam belanja pemerintah, yaitu dengan meningkatkan belanja modal menjadi 292,6 triliun, sedangkan belanja barang dan jasa hanya mencapai 206,5 triliun rupiah. Melihat data ini, terlihat ada pergeseran pola belanja pemerintah dari penekanan pada belanja barang dan jasa atau belanja non-modal ke belanja modal. Belanja modal ini seperti belanja infrastruktur. Disadari oleh pemerintah bahwa kondisi infrastruktur Indonesia sangat jauh tertinggal, sehingga pemerintah menerapkan pola belanja infrastruktur yang diperbesar.
Pemirsa sekalian, dalam mendukung desentralisasi fiskal, pemerintah melakukan transfer ke daerah. Mari kita lihat data berapa besar dana transfer ke daerah dalam APBN tahun 2015. Terlihat bahwa besar transfer ke daerah dan dana desa di dalamnya sebesar 664,6 triliun, yang terdiri dari 79% berupa dana perimbangan, 16% adalah dana transfer lainnya seperti dana otonomi khusus, 3% adalah dana keistimewaan DIY, dan dana untuk Papua serta Aceh, dan 3% berupa dana desa atau mencapai 20,8 triliun. Dari 79% dana perimbangan, dialokasikan untuk dana alokasi umum mencapai 60%, sedangkan dana alokasi khusus sekitar 17%, dan dana bagi hasil sekitar 21%. Adapun distribusi dana alokasi umum dalam APBN 2015 dapat pemirsa lihat dalam diagram berikut ini. Sebagai contoh, provinsi miskin, misalnya Nusa Tenggara Timur, mendapat alokasi yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi yang lebih kaya mungkin. Misalnya, dana alokasi umum untuk NTT sebesar 12,07 triliun, sedangkan untuk daerah yang kaya seperti Kalimantan Timur hanya mendapat 2,3 triliun. Dengan data ini terlihat bahwa tujuan dana alokasi umum adalah mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah kaya dan daerah miskin. Bagaimana dampak APBN terhadap ekonomi? Dapat dilihat dalam diagram berikut ini. APBN dibelanjakan oleh pemerintah pusat dan sebagian ditransfer ke daerah. Dari belanja pemerintah pusat yang digunakan oleh pemerintah melalui kementerian dan lembaga, ada juga belanja pusat di daerah melalui dana dekonsentrasi dan dana TP. Dana-dana tersebut akan masuk dalam belanja pemerintah di daerah atau komponen G dalam perekonomian. Sedangkan dana transfer dapat berupa dana perimbangan atau DAU, DAK maupun DBH, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Kedua dana ini merupakan instrumen dalam desentralisasi fiskal yang akan menjadi komponen APBD. APBD ini dibelanjakan oleh pemerintah menjadi komponen G dan berdampak pada perekonomian daerah. Bagaimana struktur APBD? Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD memiliki struktur sebagai berikut. Pemirsa, mahasiswa Universitas Terbuka, hal yang penting dalam desentralisasi fiskal adalah bagaimana tren APBD. Mari kita lihat data sebagai berikut. Data tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan pendapatan daerah terus mengalami peningkatan, meskipun terlihat bahwa belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan. Artinya bahwa desain APBD daerah menggunakan desain defisit anggaran. Namun, defisit tersebut
ditutup dengan pembiayaan dari daerah tersebut. Sehingga pada dasarnya anggaran daerah dalam APBD selalu dalam kondisi berimbang antara pendapatan dan belanja. Jika kita teliti lebih dalam tentang struktur pendapatan dalam APBD tahun 2014, data ini disampaikan oleh DJPK tahun 2014, menggunakan data seluruh daerah, kabupaten, provinsi, dan kota se-Indonesia, terlihat bahwa sebagian besar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan, atau sekitar mencapai 63,49%. Sedangkan pendapatan asli daerah atau PAD kira-kira berkisar 23,75% dalam struktur pendapatan daerah. Dan sisanya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Misalnya seperti pendapatan dari BUMD, pendapatan dari hibah daerah lainnya, dan pendapatan lain-lain yang sah. Bagaimana struktur belanja dalam APBD? Anda bisa lihat dalam diagram berikut ini bahwa belanja daerah terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pegawai, dan belanja lain-lain. Dalam belanja barang dan jasa sekitar 21,35%. Sedangkan belanja modal 24,99%. Belanja pegawai 38,22%. Dan lain-lain adalah 15,44%. Dari sini terlihat bahwa belanja pegawai menempati proporsi terbesar dalam belanja pemerintah daerah. Adapun belanja modal menempati proporsi kedua. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa belanja daerah yang diperoleh dari dana transfer masih sebagian besar digunakan untuk membiayai pegawai pemerintah di daerah. Selanjutnya, bagaimana pertumbuhan agregat pendapatan daerah, provinsi, kabupaten, kota? Anda bisa lihat secara detail dalam diagram berikut ini. Warna biru menunjukkan rata-rata pertumbuhan agregat pendapatan daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan warna merah adalah rata-rata pertumbuhan agregat pendapatan dari dana perimbangan. Terlihat tren pendapatan PAD lebih tinggi daripada dana perimbangan. Dari data ini, kita melihat bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong peningkatan PAD. Sedangkan pertumbuhan agregat belanja daerah memang masih didominasi oleh belanja pegawai. Namun, ada daerah-daerah tertentu seperti DKI Jakarta, Banten, DIY, Jawa Tengah, proporsi belanja modal sudah lebih besar daripada belanja pegawai. Nah, pemirsa, ada hal yang penting yang dapat kita lihat dari dampak desentralisasi terhadap PAD. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, terlihat sebelum dan setelah desentralisasi, PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal. Anda bisa lihat dalam diagram berikut ini. Sebelum desentralisasi fiskal, PAD berkisar antara 7,1 hingga 5,5 dari pendapatan daerah. PAD berkisar antara 7,1 hingga 5,5 triliun rupiah. Dan ini meningkat menjadi 67,6 pada tahun 2009 serta 180,3 triliun rupiah pada tahun 2014. Dari data ini terlihat peningkatan yang cukup signifikan dalam PAD. Demikian pula dengan dana desentralisasi berupa dana transfer. Setelah era desentralisasi, terlihat peningkatan yang sangat signifikan
dari 82,4 triliun menjadi 592,5 triliun rupiah. Pada akhirnya, kita dapat melihat hubungan keuangan antara pusat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai berikut. Terlihat bahwa APBN ada yang dialokasikan untuk daerah dan belanja pusat di daerah. Untuk daerah dapat berupa DBH, DAU, DAK, dana otsus dan dana penyesuaian yang akan menjadi komponen dana perimbangan di daerah. Komponen ini masuk ke dalam pos pendapatan daerah. Pendapatan daerah selanjutnya dibelanjakan dan dalam APBN dapat dilihat berupa surplus atau defisit anggaran. Sedangkan dana belanja pusat di daerah dapat berupa dana dekonsentrasi dan dana TP serta dana instansi vertikal. Nah, keseluruhan dana tersebut membentuk sistem keuangan antara pusat dan daerah yang berawal dari pelimpahan urusan dan wewenang dari pemerintah pusat yang berujung pada penyerahan anggaran yang digunakan untuk membiayai kewenangan tersebut. Pemirsa sekalian, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.